Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa ghairul ayah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Babinsa, Babin Kamtibnas, Kepala Urusan Kecamatan Penarik. Yang saya hormati khusus Mas Rowi dan Mas Ali yang sudah datang ke rumah saya di Bengkulu, yang selalu menghubungi kita bisa hadir malam pada pagi hari ini. Yang saya hormati Kiai Abdul Mufid sebagai tokoh agama, yang saya hormati Kiai Soleh, yang saya hormati Kiai Iran, Kiai Daud Gofraf, yang saya hormati Ibu Indra Juwita Arja, Ketua Fatayat NU, yang saya hormati Ibu Robiah, Ketua Muslimat Desa Lubuk Mukti, yang saya hormati dan saya cintai istri saya Reni Widya Astuti, senang susah. Isa, bapaknya tidak ada, ibunya ada, tapi Allah mau. Kenapa? Mukjizat. Kenapa mukjizat? Siti Maryam hamil padahal dia tidak punya suami. Mukjizat. Tapi sangat disayangkan banyak pula anak gadis sekarang yang tidak mau kalah dengan Siti Maryam. Hamil tidak punya suami. Mukjizat tuh. Mukjizat. Apa itu? Masih. Nah itu makanya maunya Allah. Kalau Allah yang mau maka semuanya jadi. Maka ketika Nabi turun ke Mekah, pulang dari Isra dan Mi'raj, bingung Nabi, mau disampaikan tidak atau mau tidak disampaikan. Kalau mau disampaikan orang tidak akan percaya. Kalau tidak disampaikan ini perintah Allah. Menung Nabi. Dalam kemenungan Nabi, kebingungan Nabi, datang seorang kafir Quraisy namanya Abu Jahal. Muhammad, apa yang kau menungkan Muhammad? Ada berita baru? Ada. Apa beritanya? Apakah perlu saya kumpulkan massa? Kumpulkanlah. Jadi yang tukang kumpulkan massa itu namanya Abu Jahal. Tidak. Apa katanya? Kumpul orang. Pidato Nabi Muhammad. Apa kata Muhammad? Wahai kafir Quraisy semuanya, aku sudah kembali dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, namanya Isra Mi'raj. Isra artinya perjalanan malam, Mi'raj artinya naik. Jadi kalau ada perjalanan malam itu Isra. Jadi kalau anak itu jalan-jalan malam, dari mana? Dari Isra. Muhammad tanpa menurunkan kaki yang kanan, tolong kau angkat kaki yang kirimu, tapi tanpa menurunkan kaki yang kanan. Diangkat. Tidak bisa. Baru dia ngomong dan berbicara serta tertawa. Hai Muhammad, kau mengangkat kaki di tempat tegak kamu kedua-duanya tidak bisa. Bagaimana kamu akan pergi Isra dari Mi'raj, dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, terus ke langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha, tegak kamu di tempat tegakmu dari sana. Maka Abu Jahal pergi ke rumah Abu Bakar Siddiq untuk mempengaruhi Abu Bakar. Ketuk pintu. Abu Bakar, ya, kau sudah tahu berita temanmu, sahabatmu. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Muhammad? Apa dia bilang? Katanya dia sudah kembali dari Isra dan Mi'raj. Dari mana itu? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus ke langit pertama ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Kapan dia berangkat? Malam tadi. Kapan dia kembali? Sebelum subuh. Apakah kau masih percaya wahai Abu Bakar?
diharapkan Abu Bakar bisa dipengaruhi oleh Abu Jahal. Ternyata apa kata Abu Bakar? Wahai Abu Jahal, kalau itu yang berbicara adalah Muhammad, kalau Nabi Muhammad yang berbicara dan dia tidak pernah bohong selama ini, jangankan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lebih daripada itu saya kepercaya. Kenapa? Yang ngomong adalah Muhammad. Maka Abu Bakar berlari ke tengah dekat Ka'bah. Orang sudah ramai berbicara, orang sudah ramai keluar dari Islam. Apa kata Abu Bakar dari jauh? Muhammad, Muhammad. Engkau benar Muhammad. Lalu Abu Bakar pidato. Wahai kaum Quraisy, kalian sudah terpengaruh dengan kata-kata Abu Jahal. Maka saksikanlah yang namanya Abu Bakar. Jangankan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lewat daripada itu saya percaya, karena Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Maka Abu Bakar digelari ketika itu dengan sebutan Abu Bakar Siddiq, sebab membenarkan Isra Mi'rajnya Nabi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, lalu apa tujuannya Isra dan Mi'raj? Apa latar belakangnya Isra Mi'raj? Allah kepingin memanggil Nabi karena Nabi ketika ini sedang bersedih, lalu Allah ingin menggembirakan Nabi, Pak. Maka kalau ingin menggembirakan Nabi, maka Nabi diajak oleh Allah jalan-jalan. Kenapa? Karena Nabi sedang sedih. Jadi sering diajak jalan-jalan suami, Bu? Tidak pernah. Yang mana suaminya, Bu? Datang. Yang belakang. Nah, dengarkan. Apalagi kalau jalan-jalan bawa ke pasar, tambah senang. Apalagi tambah senang lagi dibawa ke toko emas, tambah senang. Benar, Bu? Setuju, Bu? Setuju nih. Maka Nabi Muhammad sedih. Lalu Allah ingin mengajaknya jalan-jalan. Kemana jalan-jalannya? Keluar kota? Tidak. Keluar negeri? Tidak. Tapi keluar angkasa. Kenapa? Karena dia bersedih. Kenapa bersedih? Dua orang yang dia cintai meninggal dunia. Satu adalah Abu Talib, satu adalah Khadijah. Kenapa Abu Talib meninggal dunia Nabi sedih? Karena Abu Talib lah sebagai pendamping Nabi, sebagai pembela Nabi. Ketika orang Arab kafir Quraisy segannya kepada Abu Talib, kepada Nabi Muhammad. Apa kata Abu Talib? Hai ponakanku, kau sebarkan agama Islam. Kau sebarkan agama Islam. Kalau ada orang yang menentangmu, ada orang yang menyakitin, ini paman paling depan membacking kamu, silakan. Tapi sangat disayangkan dalam sejarah, Abu Talib sampai dia meninggal dunia tidak bersahadat, meninggal dunia. Yang kedua adalah istrinya meninggal dunia, Khadijah. Kenapa? Ulang lagi. Kalau belum hafal, belum saya lanjutkan materi yang lain. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima bertemu dengan Nabi Yunus Harun alaihissalam. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Saya ulang lagi. Satu, bertemu dengan Nabi. Dua, bertemu dengan Nabi. Yang ketiga, bertemu dengan Nabi. Yang keempat, bertemu dengan Nabi. Yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Yang keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Yang ketujuh, bertemu dengan Nabi. Dapat? Insya Allah kalau bersama-sama dapat. Kalau seorang-seorang tidak. Lalu apa? Setelah sampai ke langit yang ketujuh, apa kata malaikat? Hai Muhammad, saya cuman mengiring engkau. Ya Allah, tolong izinkan aku mengeluarkan umatku yang punya iman walaupun seberat biji sawi. Nah, keluarkan umatmu walaupun imannya sebanyak biji sawi, maka dikeluarkan umatnya.
Maka orang yang akan dikeluarkan Nabi, orang yang akan mendapat syafaat Nabi, yang pertama banyak bersalawat, yang kedua menjadi umat Nabi Muhammad, yang ketiga mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu akan mendapat naungan, mendapat bantuan, mendapat syafaat dari Nabi. Mudah-mudahan andai kata sekiranya kita juga ditakdirkan oleh Allah masuk surga, masuk neraka, mudah-mudahan Allah Nabi bisa menyelamatkan kita keluar dari neraka. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Tapi kalau bisa, kalau kita masuk surga itu kalau bisa masuk surga tanpa hisab. Mau Bu? Mau masuk surga tanpa hisab? Nyo ayo, ada tiga tuh Pak orang yang masuk surga tuh. Ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga dihisab dulu baru masuk surga. Yang ketiga ada di masuk surga dihisab, diazab dulu masuk surga. Ibu-ibu, bapak-bapak pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih masuk surga tanpa yakin, supaya jangan perasaan, supaya jangan yakin saya katakan 4 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dulu. Jangan yakin baik, jangan perasaan baik, perasaan masuk surga tanpa hisab. Apa cirinya tuh Bu ya? 4. 1, para nabi, para rasul masuk dah, masuk dah, malah kecil 1. Kan ada 4 Ustaz. Mungkin yang keduanya Bu ya. Apa yang kedua? Para sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, bahkan mati syahid bersama Nabi. Masuk. Wow, kecil. Percaya diri ini yang tadi masuk surga tanpa hisab. Mungkin yang ketiga Bu ya. Yang ketiga, orang yang masuk surga tanpa hisab, yaitu para syahid membela agama, berjuang membela agama, lalu dia meninggal dunia, syahid dunia akhirat. Itu disebut dengan masuk surga tanpa hisab. Masuk? Masuk apa tidak? Masuk, berartilah 3 kecil. Tapi kalau nak mau yang nomor 3 tuh pergilah ke Palestina. Mudah-mudahan dapat yang nomor 3. Kalau yang nomor 4 Bu ya, ciri yang keempat yang masuk surga tanpa hisab. Ada siapa? Ulama. Ulama yang mana? Warisatul anbiya, sebagai pewaris Nabi. Apa buktinya ulama pewaris Nabi? Yang pertama adalah sifat Nabi dia tiru, dia contoh, kemudian akhlaknya, kemudian amalnya, dan hafal Al-Quran 30 juz dan hafal hadis banyak. Masuk? Masuk? 4 kecil. Buya Julisman jamano? Buya Julisman juga tidak masuk. Kan Buya ulama. Saya tidak berani mengatakan ulama. Saya cuma mubalik. Saya cuma ustaz. Ulama tuh hafal Al-Quran 30 juz. Julisman belum hafal Al-Quran 30 juz. Ibu bapak hafal Al-Quran 30 juz? Hafal, juz tidak. 30. Juz 30? Juz 30. Tidak juga. Macam mana nama surga tanpa hisab? Puluh. Juz 30 aja tidak. Buktinya apa? Dalam sholat yang dibaca inna ataina wa quluhu wal ashri. Itulah yang diulang-ulang. Ada? Ada. Berarti mungkin yang kedua kita hisab dulu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu setelah bertemu dengan Allah, apa kata Allah? Apa kata Allah? Wahai Muhammad, aku perintahkan kamu dan umatmu sholat 50 kali sehari semalam. Itu kata Nabi bertemu. Siap ya Allah. Setelah dapat perintah sholat 50 kali sehari semalam, bertemu dengan Nabi Musa di langit keberapa tadi? Langit berapa tadi? 6. Wahai Muhammad, ya, apa oleh-oleh yang kamu bawa menghadap Allah? Saya dapat oleh Allah sholat 50 kali sehari semalam. Apa kata Nabi Musa? Hei Muhammad, umatmu akan sanggup sholat 50 kali sehari semalam. Jadi apa? Kurangilah, minta kurang kepada Allah. Jadi balik, dikurangi. Ada dalam hadis mengatakan kurang 10, kemudian terakhir 5, kemudian ada yang mengatakan 5, 9 kali Nabi bolak-balik. Itu dia penting bagi kita, yang penting ada pengurangan. Sampai udah dikurangi 10, tinggal 40. Kurangi lagi Muhammad, kata Nabi Musa. Kurang lagi. Balik. Kurang lagi, tinggal 20. Kata Nabi Musa, belum. Umatmu belum akan sanggup. Jadi apa? Kurangi lagi. Kau tidak tahu pakai idahnya. Pokoknya itulah kira-kira. Akhirnya tinggal 5. Setelah tinggal 5, hai Muhammad, berapa tinggal lagi? Tinggal 5. Muhammad, umatmu tidak akan sholat, tidak akan bisa sholat, tidak akan sanggup sholat 5 kali sehari semalam. Jadi apa? Minta kurang lagi kepada Allah. Kurang lagi.
Musa, orang kurang itu 5, Iko kurang nyampe 5. Lalu saya minta kurang lagi ke yang 5 ini. Kan saya malu jauh-jauh dari bumi, minta kurang 45, tinggal 5 minta kurang. Malu saya, tapi umatmu akan sanggup. Biarlah, umatku yang beriman, betul-betul beriman, dia akan sholat 5 kali sehari semalam. Ternyata dibawalah sholat ini ke bumi oleh Nabi. Ternyata sampai hari ini benar, ada tak benarnya yang dikecekkan Nabi Musa, Pak? Ada tak benarnya, Bu? Sholat 5 kali sehari semalam, ada juga yang tidak melakukan. Ada, Bu? Ada? Yang mana orangnya? Duduk. Tidak datang. Pak Camat berarti tidak datang. Tuh. Sholat yang paling berat, ibadah yang paling berat itu Pak, sholat. Benar-benar sholat. Orang sanggup bangun pagi sahur, Pak, lalu dia nahan haus dan lapar sampai sore, tidak makan, tidak minum, sanggup. Tapi sholat subuh 5 menit tidak sanggup. Orang sanggup infak dan sedekah banyak, Pak, bangun masjid, tapi tidak sanggup sholat, Pak. Saya contohkan satu aja, Pak, ya. Saya khotib Jumat, Bapak Ibu, tuh di tengah pasar Panorama tuh, Pak, karena di tengah pasar tuh ada masjid, Pak ini, masjid namanya Baitur Rahman. Saya parkirkan mobil di luar, saya masuk ke dalam. Nah, sebelum ke dalam itu ada tukang parkir, Bu. Ada tukang parkir, diambilnya duit. Itu bukan sekali 2 kali, Pak. Mungkin sudah 4 kali saya datang, dikasihnya duit 5.000. Ustaz, Buya, apa? Titip sedekah 5.000. Sambil tadi kemarin juga ngasih juga 5.000. Saya kecekkan lagi. Kau juga sholat, jangan sedekah baik. Iya Ustaz, iya Ustaz, iya Ustaz. Halo. Maka 5 ini yang penting. Kenapa penting 5 ini? Ada beberapa hal, Pak. 1, kenapa sholat itu penting? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Bagaimana banyaknya ibadah kita, tapi kalau tidak sholat, Pak, percuma, Pak. Ibu bapak rajin puasa, tapi tidak sholat. Bukan puasa, tapi payah-payah badan dari pagi sampai sore. Ibu bapak rajin sedekah, rajin infak, rajin berzakat, tapi tidak sholat. Bukan zakat, cuman sumbangan. Ibu bapak pergi haji, tapi tidak sholat. Bukan haji, tapi apa? Jalan-jalan. Kenapa? Tiangnya tidak ada. Dengan sholat wajibnya gimana, ya Allah? Tolong kau tengok sholat sunatnya. Belum lagi puasa wajib, Pak. Belum lagi zakat, Pak. Puasa sunnah. Kalau lengkap dengan sholat wajib dan sholat sunatnya, tolong masukkan dia ke dalam surga. Yang puasa ada usah dihitung, zakat haji tidak ada usah dihitung. Kenapa? Dianggap baik. Maka sholat awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Yang ketiga, kenapa sholat sangat penting? As-sholatu miftahul jannah. Sholat itu anak kunci surga. Ibu bapak punya rumah bagus, di dalam rumah ada AC, makanannya enak, musiknya bagus, tempat tidurnya bagus. Ibu ingin menikmati rumah itu yang elok itu, tapi ibu mau ke rumah itu tidak bawa anak kunci. Bisa tak kita nikmati? Bisa? Kenapa tak bisa nikmati? Kuncinya. Puasanya ada pahalanya, zakatnya ada pahalanya, hajinya ada pahalanya. Lalu pahala itu akan kita nikmati di dalam surga. Bagaimana akan kita menikmati pahala sholat, pahala puasa, zakat dan haji, sementara anak kunci surga tidak kita bawa? Apa anak kuncinya? As-sholatu miftahul jannah. Coba tengok, Pak, berapa pentingnya sholat, Pak. Coba kita lihat, tengok perintah puasa, Pak. Perintah puasa datang dari Allah kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril, turun perintahnya di bumi, Pak. Perintah zakat datangnya dari Allah kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril, turun perintahnya di bumi, Pak. Haji perintahnya datang dari Allah kepada Nabi melalui malaikat Jibril, turun perintahnya di bumi. Wallah, demi Allah. Perintah sholat, Bapak Ibu, datang dari Allah kepada Nabi tanpa perantara, dan turunnya bukan di bumi tapi Sidratul Muntaha, dan Nabi mempunyai perjuangan yang berat untuk itu. Itu, Pak, dimulai dari masjid dan pergi ke masjid. Di masjid di dunia, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masjid di akhirat adalah Baitul Ma'mur. Artinya apa? Masjid jangan ditinggalkan. Maka kalau kita sudah sholat, Bapak dan Ibu, maka sholatlah kita di rumah Allah, di masjid. Jangan seperti kemarin saya sudah cerita dengan kawan-kawan dari panitia Pak Ibnu.
Kemarin saya sudah katakan, masjid kita bangun elo-elo, bagus-bagus, pakai keramik, pakai kipas angin, atau pakai AC. Masjid kadang-kadang dibikin seperti geranda jenazah, kosong-kosong. Tahu Bapak Ibu kosong-kosong? Geranda jenazah tahu? Tahu? Kapan kita masuk? Kalau lah masjid kita bikin jangan seperti geranda jenazah, lah mati baru masuk masjid Pak. Itu kalau dibawa kawan pula tuh. Coba kalau lah mati kalau kita ke masjid, datang sendiri orang bubar. Sudah sampai di masjid paling depan pula. Nah jadi imam tapi melintang. Maka masjid kita bikin jangan seperti geranda jenazah. Kapan geranda jenazah masuk? Kalau lah mati kita baru masuk masjid. Makanya tirulah orang-orang yang di Lubuk Mukti ini. Semua bapak-bapaknya sholatnya di masjid. Subuh Minang dan simpatisan. Grup WA Sapari Subuh Minang dan simpatisan. Kebetulan saya orang barat Pak. Makanya ada Minang di situ. Sumatera Barat Bu. Apa itu? Grup WA Sapari Subuh Minang dan simpatisan. Minang Pak, orang Minang yang ada di Kota Bengkulu. Simpatisan siapa? Orang-orang yang mau bawa. Ada orang Jawa, ada orang Rejang, ada orang Curug, segala macam pokoknya ikut. Apa yang kami lakukan Pak? Kami keliling dari masjid ke masjid setiap Ahad. Setiap Ahad. Setiap minggu keliling dari satu masjid ke masjid lainnya. Bawa jamaah 200-300 orang datang. Dari pengusaha, dari dokter, dari polisi, dari tentara masuk koordinatornya. Tujuannya apa? 3. 1 silaturahim, 2 syiar, yang ketiga dakwah. Ini selesai, kami juga nanti setelah out kami pulang ke Bengkulu kembali. Mohon doakan kami selamat pergi dan kembali. Dan mohon doanya Bapak dan Ibu supaya saya tetap istiqomah dalam iman dan dakwah. Mudah-mudahan dalam pepatah mengatakan kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita sama panjang, insya Allah kita akan bertemu lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, mohon jangan disampaikan ke Pak Polisi. Cukup sampaikan ke saya sendiri. Ya Bu, ya Bu, ya Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi kebersamaannya telah tuntas, sudah kita mengikuti acara pengajian pada kesempatan ini ya guys ya. Saya Ries, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.